Setelah berjalan cukup lama, tidak ada lagi satu desa pun yang terlihat. Saat mereka semakin dekat ke Dakshu, mereka sudah bisa melihat bayangan gelap pegunungan Senduan yang sangat megah. Karena hari hampir malam, Kinmu berencana untuk beristirahat. Saat sedang memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat cahaya datang dari bawah. Cahaya itu berasal dari sebuah desa. Saat malam tiba, lampu di desa tersebut mulai dinyalakan. Huling memperingatkan Kinmu untuk berhati-hati agar dia tidak masuk dalam jebakan. Raja Iblis Dutian juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada satu desa pun dalam radius 1000 mil. Tetapi kenapa di sini tiba-tiba muncul sebuah desa? Di balik semua ini pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kinmu berkata kepada mereka semua agar tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Ia pun memerintahkan Long Qilin untuk tetap berjalan. Long Qilin terus berjalan menuju pegunungan Senduan. Setelah berjalan puluhan mil, ia melihat cahaya datang dari bawah. Di perbatasan terdapat sebuah desa. Semua bangunan di sana hampir sama persis. Melihat ini, Kinmu menjadi serius. Ia memerintahkan Long Qilin untuk terus maju. Long Qilin terus melangkah maju. Setelah melangkah cukup jauh, dia melihat desa itu lagi. Bangunan di sana sama persis seperti desa sebelumnya. Long Qilin juga merasakan ada yang tidak beres. Oleh karena itu, dia berlari secepat mungkin. Dalam perjalanan, dia menemukan lebih dari selusin desa seperti itu. Pegunungan Senduan di depan mereka tampaklah masih sangat jauh. Setelah berlari ratusan mil, seharusnya mereka telah mencapai kaki gunung. Akan tetapi jarak mereka antara gunung tidak pernah berubah. Raja Iblis Dutian menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan kalau orang ini sangat cakap. Dia mampu melipat ruang dengan sangat terampil. Kali ini kita tidak bisa melarikan diri. Kinmu yang mendengar ini pun menggertakkan giginya. Pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk segera masuk ke desa. Hal ini membuat Long Qilin dan Huling sangatlah terkejut. Kinmu sangatlah marah. Dia akan membunuh siapapun yang berani menghentikannya pulang untuk merayakan tahun baru. Kinmu berjalan menuju pintu masuk desa. Desa itu sangatlah sunyi. Seekor anjing menggonggong ke arah mereka semua. Pintu kayu perlahan terbuka dan seorang lelaki tua memegang lampu minyak keluar dari balik pintu. Anjing itu segera datang menghampiri laki-laki tua tersebut. Ia menjadi lebih berani dan terus menggonggong ke arah Kinmu dan yang lainnya. Wajah Kinmu tampak sangat lembut. Sambil tersenyum dia menyapa lelaki tua itu. Ia meminta agar lelaki tua itu memberikannya tempat tinggal untuk bermalam. Lelaki tua itu mengatakan kalau desa ini sangatlah kecil. Sebagian besar kamar tamu masih kosong. Jika Anda tidak keberatan, silakan cari kamar untuk Anda tinggal dan beristirahat. Mendengar ini, tubuh Huling gemetar. Bahkan Raja Iblis Dutian dan Long Qilin juga tercengang. Orang tua itu tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Sebelumnya dia telah menyebut Kinmu sebagai pemimpin iblis. Dan fakta bahwa mereka terus berputar-putar mungkin disebabkan oleh orang tua ini. Lalu Kinmu mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu. Ia bertanya ada berapa banyak orang di desa ini. Lelaki tua itu menjawab, untuk saat ini hanya ada satu orang dan satu anjing. Tetapi aku telah memasang lampu di setiap kamar. Dan penduduk desa akan segera datang. Akan ada pesta dan sangatlah berisik. Jika hal itu menyinggungmu, mohon maafkanlah kami semua. Kinmu mengangguk. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu. Setelah itu dia datang ke tengah desa dan memilih halaman yang paling luas. Ia meminta lelaki tua itu untuk segera meninggalkannya. Lelaki tua itu tersenyum. Setelah dia mengucapkan selamat kepada Kinmu, dia pun pergi meninggalkannya. Kinmu mendorong pintu hingga terbuka. Setelah masuk, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia berkata kepada mereka semua, jangan bicara, masuklah ke ruang utama dan tidurlah. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka mata. Mendengar ini, Long Qilin dan Huling tidak mengerti apa maksudnya. Namun Raja Iblis Dutian berkata kalau dia punya niat buruk. Dengan cepat Kinmu menyentuh tubuh Raja Iblis Dutian. Hal ini menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kinmu membuka pintu ruang utama dan melempar Raja Iblis Dutian ke dalamnya. Sebelumnya dia juga telah menutup semua mata Raja Iblis Dutian. Long Qilin juga mendobrak pintu dan pintu itu jatuh ke tanah. Tepat saat Long Qilin hendak berbicara, Kinmu memberi isyarat untuk membungkamnya dan memberinya syarat untuk menutup mata.